Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami berdua bermaksud untuk membahas materi subbab 2 dari bab 1 mengenai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Hal yang akan kami bahas di sini mencakup pendahuluan, teori pusat pertumbuhan poin pertama yang membahas central place theory, growth pole theory, serta teori sektoral. Lalu mengenai pusat pertumbuhan poin kedua yang membahas teori klasik dan teori optimum. Lalu yang terakhir ada perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Akan tetapi sebelum memasuki inti dari materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rio Adrian. Nama saya Muhammad Guntur. Ya baik, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjut ke materi utama. Yang pertama ada pusat pertumbuhan, yang dimana pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah dengan pengembangan dan pembangunan yang sangat pesat, sehingga memengaruhi wilayah lain yang ada di sekitarnya. Tingkat pertumbuhan yang dimaksud adalah tingkat pertumbuhan fisik maupun sosial budaya yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan sarana maupun prasarana di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pembangunan. Central Place Theory. Nah, teori ini sendiri dikemukakan oleh seorang ahli geografi berasal dari Jerman bernama Walter Christoller pada tahun 1930 dalam bukunya yang berjudul Die zentralen Orts in Süddeutschland. Menurutnya, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap wilayah yang berada di sekitar tempat tersebut, yang bisa disebut dengan threshold level. Nah, tempat sentral sendiri merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung dengan wilayah lain. Lalu, tempat sentral sendiri merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Suatu tempat dapat disebut tempat sentral hanya tergantung pada aspek pemukiman penduduk. Tempat sentral juga dapat lebih besar atau mungkin lebih kecil daripada sebuah kota. Lalu selanjutnya ada 3 jenis hierarki pusat pelayanan yang berasal dari teori Walter Christoller. Teori sendiri merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah yang banyak dijalankan di berbagai macam negara yang berkembang maupun negara maju. Nah, Francois Perroux sendiri mendefinisikan kutub pertumbuhan atau growth pole sebagai pusat-pusat dalam wilayah ekonomi yang abstrak, bisa disebut belum terpetakan, yang memancarkan berbagai kekuatan sentrifugal dalam artian menyebar atau membesar, dan kekuatan sentripetal dalam artian bergerak menuju sumbu yang menarik. Sebagai contoh dari teori ini ada di Indonesia, di salah satu daerah yang bernama Malioboro. Malioboro dikenal sebagai pusat pertumbuhan sekaligus ikon dari kota DI Yogyakarta. Selanjutnya ada teori sektoral August Lotz. Nah, teori ini mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya tempat sentral. Tempat sentral juga dapat mendistribusikan barang dengan jarak minimal tapi dengan keuntungan yang relatif sama. Teori ini menitik beratkan pengoptimalan keuntungan sebagai tujuan utama industri Lotz. Lotz juga disebutkan atau menyebutkan bahwa pusat pertumbuhan tidak terjadi pada tempat sentral atau disebut daerah inti seperti teori Christoller, melainkan juga dapat terjadi di wilayah yang dapat mengoptimalkan keuntungan. Diperkenalkan oleh J.H. Pontonen, teori klasik mengasumsikan bahwa nilai sewa lahan pertanian ditentukan oleh jarak lahan tersebut dengan pusat kota atau pasar. Dalam teori ini, harga lahan akan semakin menurun bila jarak antara lahan dan pusat pasar atau kota menjauh. Lalu ada teori lokasi optimum. Teori ini diperkenalkan oleh Alfred Weber. Penentuan lokasi industri yang menguntungkan terletak pada wilayah yang memiliki biaya transportasi dan biaya tenaga kerja paling rendah. Teori lokasi optimum juga memiliki 3 variabel sebagai penentu lokasi industri yang tepat, yaitu upah, tenaga kerja, transportasi, dan aglomerasi. Lalu ada 2 faktor penentu teori lokasi optimum. Yang pertama ada indeks material. Indeks material merupakan perbandingan berat bahan baku dengan produk akhir yang akan dipasarkan.
Yang kedua, berat lokasional adalah berat keseluruhan yang diangkat dari tempat produksi. Berat ini dihitung mulai dari bahan baku, bahan bakar, hingga menjadi produk hasil akhir. Yang terakhir ada perencanaan pembangunan wilayah Indonesia. Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia dalam memanfaatkan lingkungan atau sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan ini sendiri harus berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga sumber daya ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa tujuan pembangunan yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan atau ancaman yaitu sebagai berikut. A. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. B. Mewujudkan pemerataan dan efisiensi pertumbuhan wilayah. Lalu selanjutnya C. Menjaga stabilitas ekonomi nasional. D. Pemerintahan dan pelestarian bagi daya dukung lingkungan. E. Pengendalian dan pelestarian ekosistem juga spesies flora fauna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pembangunan. F. Pengembangan dan pengendalian industri. G. Upaya antisipasi akan terjadi krisis energi sebagai penopang utama dari industrialisasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada materi yang kurang atau salah kata dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.